Burung ababil. Makhluk mitologi Islam yang sangat menakjubkan. Apa itu burung ababil? Bagaimana kisahnya dengan pasukan gajah? Dan apa makna yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari kita simak bersama. Burung ababil adalah burung yang memiliki sejarah penting dalam agama Islam. Burung ini tercatat dalam Al-Quran sebagai hewan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang hendak merusaknya. Dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 3 disebutkan bahwa dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kisah ini terjadi pada tahun 570 Masehi ketika Raja Abraha, seorang gubernur Yaman yang bawahan kerajaan Aksum, ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah yang besar dan kuat. Abraha memiliki dendam kepada Ka'bah karena ia telah membangun gereja besar di Sana'a yang ingin menjadikan pusat ibadah seluruh Arab, namun tidak ada yang mau datang ke sana. Abraha merasa tersaingi oleh Ka'bah yang menjadi tempat suci bagi orang-orang Arab. Abraha pun memimpin pasukan gajah menuju Mekah. Di tengah perjalanan, ia menghancurkan dan merampas semua yang ada di depannya, termasuk unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib datang menemui Abraha untuk meminta kembali untanya, namun Abraha mengejeknya dan berkata, "Kamu datang kepadaku untuk meminta unta, padahal aku datang untuk menghancurkan rumah Tuhanmu?" Abdul Muthalib menjawab dengan tenang, Unta adalah milikku, sedangkan rumah itu adalah milik Allah. Dia akan melindunginya dari orang-orang yang ingin merusaknya. Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah dan memerintahkan penduduknya untuk mengungsi ke bukit-bukit. Ia bersama dengan orang-orang Quraisy berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan Ka'bah dari ancaman Abraha. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendengar doa mereka dan mengirimkan bantuan berupa burung ababil. Burung-burung ini membawa batu-batu panas dari neraka yang dilemparkan kepada pasukan gajah. Setiap yang terkena batu itu akan binasa. Pasukan gajah pun kocar-kacir dan lari terbirit-birit. Abraha sendiri terluka parah dan meninggal dalam keadaan hina. Buruk, makhluk yang telah mengangkut Nabi Muhammad SAW ke surga. Siapakah sebenarnya buruk? Bagaimana bentuk dan sifatnya? Bagaimana kisahnya dalam perjalanan Isra Mi'raj? Mari kita simak bersama. Buruk adalah salah satu nama mulia yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang diciptakan dari cahaya. Sejenis jin yang memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, namun tidak sekuat malaikat. Buruk berasal dari kata bark yang berarti kilat atau cahaya karena makhluk ini dapat melesat seperti kilat atau cahaya. Buruk digambarkan sebagai binatang putih dengan kepala manusia dan badan setengah keledai dengan sayap di sisinya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa buruk menyerupai kuda dengan kepala seorang wanita dan ekor burung merak atau burung putih yang besar. Buruk dikenal sebagai makhluk yang menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, sekitar 1 tahun sebelum hijrah. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu, menerima perintah sholat 5 waktu, dan menyaksikan berbagai keajaiban dan rahasia Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, didatangkan kepadaku buruk, seekor tunggangan putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari balkol. Ia berupaya meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Setelah menungganginya, maka buruk itu berjalan membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Aku ikat tunggangan itu di tempat biasanya para nabi mengikat tunggangannya. Dari hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa buruk adalah makhluk yang sangat istimewa, karena ia dapat menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat, dan ia hanya dapat ditunggangi oleh para nabi dan rasul. Buruk juga memiliki sifat yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, karena ia tidak pernah menolak atau mengeluh saat ditugaskan untuk mengangkut Nabi Muhammad SAW. Ya'juj Ma'juj.
Siapa sih yang nggak penasaran sama Ya'juj Ma'juj? Pasti semua orang pengen tahu kan tentang Ya'juj Ma'juj. Apa sih sebenarnya Ya'juj Ma'juj itu? Dari mana asalnya? Apa yang bakal mereka lakuin di akhir zaman? Dan gimana cara kita ngelindungin diri dari bahaya Ya'juj Ma'juj? Yuk kita simak bareng-bareng. Ya'juj Ma'juj adalah dua suku yang sangat banyak jumlahnya, bahkan lebih banyak dari manusia biasa. Perbandingannya adalah 1:999 antara manusia umumnya dengan Ya'juj Ma'juj. Mereka adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari anaknya yang bernama Yafits. Mereka tinggal di belahan bumi timur, di balik tembok besar yang dibangun oleh Zulkarnain. Zulkarnain itu adalah seorang raja yang saleh yang sering berkeliling dunia untuk menegakkan keadilan. Zulkarnain membantu suatu kaum yang minta perlindungan dari gangguan Ya'juj Ma'juj. Zulkarnain pun membangun tembok dari besi dan tembaga yang sangat kuat dan tinggi, sehingga Ya'juj Ma'juj tidak bisa melewati atau bahkan menghancurkan tembok tersebut sampai waktu yang ditentukan. Ya'juj Ma'juj itu digambarkan sebagai orang-orang yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut merah, dan berbadan pendek. Mereka sangat jahat, kasar, rakus, dan suka merusak. Mereka nggak kenal sama Allah, nggak punya agama, nggak punya aturan, nggak punya rasa kasih sayang. Mereka cuma mau ngejar hawa nafsu dan kepentingan sendiri. Mereka suka makan apa aja termasuk manusia, binatang, tanaman, bahkan tanah. Mereka juga suka ngebunuh, ngerampok, ngancurin, dan ngejar-ngejar orang yang nggak suka sama mereka. Terus, bagaimana kita bisa melindungi diri dari Ya'juj Ma'juj? Jadi teman-teman, untuk melindungi diri kita dari bahayanya Ya'juj Ma'juj ini, cuma satu teman-teman, yaitu lari. Ya, lari menjauh dari Ya'juj Ma'juj dan sembunyi di balik benteng. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila tembok Ya'juj Ma'juj dibuka, maka mereka pergi memasuki dunia manusia, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Maka mereka menutupi manusia, sedangkan kaum muslim memisahkan diri dari mereka, bersembunyi di balik benteng kota tempat mereka tinggal dengan membawa ternak mereka. Ulat penyakit unta. Salah satu makhluk mitologi dalam Islam selanjutnya yaitu wabah ulat yang membasmi Ya'juj Ma'juj. Siapakah ulat tersebut? Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Seperti pembahasan sebelumnya, kita lanjutkan bahwa Ya'juj Ma'juj akan muncul menjelang hari kiamat setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka akan berhasil merusak tembok penghalang mereka dan turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Mereka akan menguasai bumi dan membuat kekacauan di mana-mana. Mereka akan meminum air sungai dan danau hingga kering. Mereka akan menantang penduduk langit dan melemparkan tombak ke udara. Mereka akan mengancam keselamatan Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya yang berlindung di atas gunung. Lalu, bagaimana cara menghentikan Ya'juj Ma'juj? Apakah ada yang bisa melawan mereka? Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan cara untuk membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan wabah ulat yang akan menyerang Ya'juj Ma'juj. Ulat tersebut dikenal dengan nama ulat penyakit unta. Ulat itu akan menggerogoti tengguk mereka hingga mereka mati semua. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan burung-burung besar yang akan membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj dan melemparkannya ke laut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hujan yang akan membersihkan bumi dari kotoran dan bau busuk Ya'juj Ma'juj. Bumi akan kembali subur dan berkah. Subhanallah, betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghancurkan bangsa yang sombong dan zolim dengan cara yang tak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mampu menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal kepadanya. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, antara lain, kita harus beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita harus menjauhi sifat sombong, zalim, dan merusak, karena itu adalah sifat Ya'juj Ma'juj yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur atas nikmat Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengambilnya kapan saja dengan cara apapun.
Kita harus selalu berdoa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Ya'juj Ma'juj, karena itu adalah salah satu tanda kiamat yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video kali ini tentang beberapa makhluk mitologi dalam Islam